biasa dan saya dipulihkan. MK memulihkan hidup saya dan nanti juga hidup kamu. Ayo gabung. Pemulihan terjadi. MK pemulihan bersama Kristus. MK luar biasa. Tuhan Yesus penyembuh. MK luar biasa. MK luar biasa, mantap. Yang belum ikut MK harus ikut MK. Luar biasa mendapatkannya dengan penuh sukacita, mantap. MK angkatan 31 keren banget, asik banget. Yuk yang belum join cepet ikutan join. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari ikutin kelas MK di angkatan ini. MK angkatan ini akan dimulai 18 Februari 2024. Banyak berkat akan datang kepada saudara. Pemulihan akan terjadi. Oleh karena itu, mari daftarkan diri Anda segera di 7 cabang gereja GBI PPL ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku Bapak Ibu sekalian ada di tempat ini dan juga Bapak Ibu sekalian beribadah secara streaming di rumah. Shalom buat kita semua. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, mari dengarkan ada 2 pengumuman buat kita sekalian. Yang pertama itu MK angkatan 32 ini akan dimulai tanggal 22 Februari 2024 khususnya di Kopo ini. Dan tanggal 18 Februari 2024 di semua cabang GBI PPL. Dan yang kedua, ada kabar gembira buat kita semua. Bagi Bapak Ibu sekalian yang punya keterampilan di bidang musik, baik itu vokal maupun keyboard, drum, bass dan lain-lain. Ada audisi untuk musik GBI PPL yang akan dimulai tanggal 6 Maret 2024. Dan Bapak Ibu sekalian yang
berminat untuk mengikutinya boleh mendaftarkan diri di counter setiap cabang PPL. Terima kasih dan mari sebelum kita melakukan ibadah, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, syukur kami ucapkan kepada Tuhan karena kami punya waktu lagi untuk beribadah, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami sebentar akan memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami mengundang Engkau hadir di tempat ini Tuhan, melawat kami semua di tempat ini supaya kami bisa menyembah, memuji Tuhan di tempat ini dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Kita shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Kita bersyukur ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita bermazmur, kita meninggikan Allah yang luar biasa. Sebab Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau Yesus Tuhan, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, mari tinggikan Yesus Tuhan mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Mari bersama-sama lagi kita bersyukur, meninggikan nama Yesus Tuhan, nyatakan. Ku bersyukur padamu. Mari bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Atas kasih-Mu ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Katakan betapa mulainya Kau Tuhan, betapa mulianya Tuhanku.
gereja Tuhan, sembah Yesus Tuhan, sebab kebesarannya mengatasi langit. Yesus Tuhan yang dahsyat, mari tinggikan, mari agungkan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami kembali Tuhan ke dalam hati-Mu. Oh, mari sembah Yesus Tuhan, mari tinggikan namanya, sebab kemuliaan-Mu besar, kedahsyatan-Mu ajaib. Engkau Allah yang perkasa, kami bersyukur punya Yesus Tuhan, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa. Engkau perkasa, haleluya, oh haleluya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari tinggikan Yesus Tuhan, kita katakan Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Katakan lagi bersama, Hosanna bagi Yesus Tuhan. Dia dahsyat dan perkasa, bersama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom yang ada di rumah juga. Kita percaya Allah kita dahsyat, amin. Bumi dan di surga semuanya menaikkan pujian yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Come on. Mari kita juga gereja Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, kita naikkan pujian bagi Yesus Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari bersama katakan, dari utara ke selatan, haleluya, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah
Tuhan, percayalah kita dahsyat, amin. Tiada yang seperti dia di bumi dan di surga, seluruh penjuru bumi meninggikan Yesus Tuhan, amin. Mari gereja Tuhan bersama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan lagi, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, naikkan dahsyat Tuhan, sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, katakan tinggikan namamu. Mari sorakan bersama, Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita perkasa. Tiada yang tak mungkin bagi Yesus kita, Allah kita yang perkasa, amin. Bapak Ibu percayalah kita perkasa, Allah kita dahsyat, amin. Mari bertepuk tangan lebih lagi. Haleluya. Sebab bukan dengan kuat gagah kami, tapi karena kedahsyatan dan keperkasaanmu Tuhan menyelamatkan kami. Mari bersama katakan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Kami percaya Yesus Tuhan, lewat badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku bersatu. Sebab tiada yang seperti Yesus Tuhan, katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Allah kita lah yang perkasa, Allah yang dahsyat, sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Mari bersama-sama lagi naikkan pujian-Mu, katakan, bukan dengan kuat gagah, yes, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewat badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Mari berseru, katakan, mari berseru gereja Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalan. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Kita percaya hanya Yesus Tuhan Allah yang perkasa, sanggup melakukan perkara yang ajaib, yang hidup di dalam kita, men. Mari bersama-sama bersuka cita, bertepuk tangan bagi kemuliaan kedahsyatan Tuhan. Come on. Mari angkat suaramu gereja Tuhan, katakan bersama, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Mari angkat suaramu lagi, katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Kita percaya hanya Yesus Tuhan Allah yang perkasa, men. Tiada yang seperti Yesus Tuhan. Yang hidup di dalam kita adalah Yesus Allah yang perkasa. Mari yang percaya lagi
biasa, luar biasa lah kita perkasa. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk, kita percaya kedahsyatan Tuhan kita melalui apapun. Kepadanya lah kita berserah, sumber pertolongan, sumber pengharapan bagi kita. Berapa banyak yang percaya hanya Yesus kekuatan kita, tempat kita berseru. Mari bersama-sama kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Dengan iman percaya kami berkata Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, katakan kekuatan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yang percaya Yesus Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Karena kami tahu Tuhan hanya Kau Yesus. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Percaya katakan, Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu.
kekuatan kita, amin. Hanya kepada Yesus kita berseru. Sebab dia yang terlebih dahsyat, dia yang terlebih perkasa, dia yang terlebih ajaib. Haleluya. Katakan bersama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan lagi Yesus. Mari sama-sama bangkit berdiri gereja Tuhan. Haleluya. Mari berseru dengan iman percaya. Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sembah Yesus Tuhan. Mari sembah Yesus segalanya. Yang percaya Yesus Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidupmu. Kepada Dia kita berseru, sumber kekuatan kita, sumber pengagungan kita hanya Yesus. Mari sembah Dia, katakan kepadamu kami berserah, kepadamu kami memuji, kepadamu kami percaya. Yesus Tuhan, Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Mari gereja Tuhan katakan, kami percayakan kuasa-Mu Yesus Tuhan. Kepadamu kami berseru, kepadamu kami berserah. Ini hidup kami, ini hidup kami Bapa. Haleluya. Kami menyembahmu, Amin, amin. Haleluya. kami menyembahmu. Kami milikmu Yesus Tuhan. Haleluya. Layak Kau Tuhan disembah, Layak Kau Tuhan, layak Kau disembah. layak Kau disembah, layak Kau ditinggikan. Di dalam asane, Tiara lamo. Haleluya. Haleluya. Syadara lama daramu, Tiara lama lama. Shikara lama daramu. Saya mengajak kita angkat kedua tangan kita, angkat wajah kita. Dia Bapa, Dia Allah yang layak disembah. Dari dalam hati kami angkat pujian penyembahan kami. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak.
Terima pujian kami, terima penyembahan kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, selama-lamanya. Tidak laba-laba, sikira laba-laba, sandara laba-laba, tiara lama-lama ya Sikara lama ya sandara laba laba, tiara laba laba sandara, tiara laba 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 laba, sikira laba laba. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita bertepuk tangan untuk Dia. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Bagimu segala pujian. Bagimu segalanya Tuhan, bagimu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Allah yang hidup, penolong kami, penebus kami. Ora besikara laba-laba. Kiranya Engkau disenangkan, disukakan. Amin, amin. Dengan setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan dari hati kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Amin, Yesus Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang selalu setia menyertai kami. Dalam segala keadaan, dalam segala pergumulan kami. Engkau setia Tuhan. Puji syukur bagimu ya Bapa. Puji syukur bagimu ya Allah. Biar Engkau bertahta atas pujian kami. Kemuliaan-Mu penuhi kami. Dan kemuliaan-Mu yang mengubahkan kami untuk menjadi serupa dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu akan memerdekakan kami, membebaskan setiap kami. Dengan sukacita Tuhan kami semua sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Bisa lambaikan tangan. Shalom. Saat duduk katakan kiri kanan, Tuhan kita baik. Amin. Terima kasih banyak firman teman-teman. Luar biasa.
Ya, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di sini, juga yang ada di rumah. Sekali lagi shalom. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik, amin. Saya juga ingin mengucapkan ya selamat tahun baru, Happy Chinese New Year. Kiranya kebahagiaan yang dari Tuhan melimpah di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara semua, amin. Ada berkat yang selalu baru bagi setiap kita. Pagi hari ini, saya percaya Bapak Ibu semua juga yang ada di rumah udah siap untuk terima berkat Tuhan, amin. Lukas pasal 1 ayat 17. Pagi ini saya ingin sharing tentang mencukupkan diri, ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Lukas 1 ayat 17 dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Jadi tugas daripada Yohanes Pembaptis ketika dia akan lahir, dikatakan malaikat berkata bahwa dia akan menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Nah, itu juga yang menjadi tugas kita sepanjang tahun ini. Lewat apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat pemimpin-pemimpin kita. Bahwa kita punya tugas tahun ini untuk menyiapkan keluarga kita. Menyiapkan anggota-anggota peka yang kita gembalakan supaya mereka menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Amin. Ini tugas kita sepanjang tahun ini. Nah, ketika memulai pelayanannya, Yohanes Pembaptis berseru, ya. Setelah cukup waktunya, dia tampil lalu dia berseru, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dia mempersiapkan orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk menyambut Tuhan. Dia persiapkan mereka. Dia bawa orang-orang itu bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, salah satu seruan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis itu di dalam Lukas pasal 3 ayat 14. Ini salah satu yang diserukan oleh dia. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi tidak hanya sekedar mereka datang bertobat karena mendengar seruan lalu dibaptis, tetapi dia mengingatkan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Harus ada buah-buah yang jelas, buah yang nyata. Untuk menunjukkan pertobatan itu. Nah, salah satu yang dia katakan adalah jawab Yohanes kepada prajurit-prajurit. Ketika prajurit-prajurit Roma yang pada waktu itu tersentuh dan mereka mau bertobat, mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa bertobat, supaya kami bisa menghasilkan buah pertobatan itu? Yohanes Pembaptis katakan jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Spesifik sekali, cukupkan dirimu dengan gajimu, dengan penghasilanmu, dengan pendapatanmu. Umum pada waktu itu prajurit-prajurit ini suka memeras orang Yahudi. Kita tahu betapa penderitaan orang Yahudi ditindas oleh orang-orang Romawi karena itu mereka menantikan kedatangan Mesias, penolong mereka. Serdadu-serdadu ini suka merampas, memeras, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka datang, Yohanes bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Jadi dari sini kita lihat bahwa buah pertobatan yang dimaksudkan salah satunya adalah bagaimana kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dari ayat ini kita lihat bahwa umat yang layak itu adalah umat yang bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada mereka. Amin. Karena kalau kita nggak belajar mencukupkan diri, maka hidup kita bisa berantakan. Mengikuti gaya hidup, mengikuti kebutuhan-kebutuhan. Padahal penghasilan kita, pendapatan kita cuma segini. Karena kebutuhan, keinginan kita segini. Berantakan hidup. Berapa banyak orang Kristen yang menyebut anak-anak Tuhan bermasalah di dalam keuangan. Karena kenapa? Karena nggak belajar mencukupkan diri. Gaya hidup. Yang mahal itu kan gaya hidup sebenarnya. Yang mahal kan baju yang kita pakai, sepatu yang kita pakai. Tujuan kita pergi kemana itu kan yang buat kita mahal. Kalau kita mau mencukupkan diri dengan apa yang ada, berapapun penghasilan kita, berapapun gaji kita pasti berbahagia. Karena kita akan puas, merasa cukup. Cukup kok. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu, jelas sekali. Berapapun gaji yang kita punya. Firman Tuhan ingatkan kita, belajar untuk mencukupkan diri. Sekali lagi, umat yang layak adalah umat yang bisa mencukupkan dirinya. Dengan apa yang ada padanya, supaya apa? Supaya hidupnya jadi berkat. Amin. Oh iya, kalau kita mau jadi berkat, kita harus punya dong. Kalau kita nggak punya, bagaimana kita mau jadi berkat? Maaf, kalau kita punya banyak hutang, bagaimana kita mau jadi berkat? Karena gaya hidup kita gitu. Umat yang layak, umat yang bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Kalau itu uang orang, jangan dipakai uang orang gitu loh. Uang yang kita punya yang kita pakai, amin. Karena itu perlu pencatatan. Dicatat dengan teliti semuanya. Jangan sampai kita rasa ini uang banyak, padahal uang orang itu gitu loh. Banyak anak-anak Tuhan terjebak dengan yang begini gitu. Gaya hidup, banyak uang. Aduh, gimana mau jadi berkat? Gak bisa. Umat yang layak sekali lagi adalah umat yang bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Itu persoalan utama kita. Dompet kita ini jadi masalah sebenarnya. Rumah tangga berapa banyak yang hancur, berantakan gara-gara apa? Gara-gara keuangan sebenarnya. Diawali dengan keuangan. Berantakan. Bertengkar, saling menyalahkan. Lalu berpisah. Pagi hari ini, dalam kasih Tuhan mengingatkan kita. Umat Tuhan GBI PPL. Jadi umat yang layak. Bertobat. Hasilkan buah yang nyata dari pertobatan kita. Apa itu? Atur keuangan kita dengan baik. Dengan cara apa? Belajar mencukupkan diri dengan gaji kita. Berapapun itu, cukupkanlah diri kita dengan apa yang Tuhan kasih. Saya percaya pasti cukup. Amin. Pasti cukup. Itu hanya soal senang. Berapa senang sih? Punya uang banyak berapa senang sih? Orang punya uang banyak juga banyak persoalannya kata firman Tuhan. Banyak juga orang yang menghabiskannya. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mencukupkan diri. Puas dengan apa yang ada padanya. Puas dengan gajinya. Dan itu adalah awal daripada umat yang layak. Dari ayat ini, amin. Cukupkan dirimu. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Tuhan gak ngajari kita ya makan yang berlebihan. Makan lebih kan jadi masalah, betul? Nurunkan berat badan luar biasa susahnya. Sejak pandemi ini, semua orang yang ketemu saya bilang, Pak Joni gemuk ya? Iya, puji Tuhan. Dalam hati dia gak tahu sakit hati saya bagaimana dengar suara itu. Kenapa sih kok tema itu aja yang ditanya? Berapa kilo Pak naiknya? Saya bilang hampir 10 kilo. Ya udah, cepat sudah. Aduh, sedih kita. Kenapa? Kita berjuang. Karena apa? Makan yang lebih kan? Makannya enak. Ngeluarkannya susah. Berikanlah kami pada hari ini. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Dari sehari ke sehari makan yang cukup. Kalau ada lebih itu untuk orang lain. Amin. Untuk jadi berkat. Dalam kitab Amsal sebuah doa ditulis. Biarlah aku makan yang menjadi bagianku hari ini. Berikanlah yang menjadi bagianku ya Tuhan. Supaya kalau aku kaya aku tidak jadi sombong. Atau kalau aku jadi miskin aku tidak mempermalukan nama Tuhan. Karena aku harus menipu, aku harus mencuri. Semua orang sudah ada bagiannya, amin. Anak-anak kita semua ada bagiannya. Belajar puas dengan apa yang ada. Cukupkan diri, sesuaikan diri dengan apa yang ada pada hari ini. Kalau belum ada, ya sudah jangan ngotot. Tidak usah. Pada waktunya semuanya Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita yang dikasihinya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Dalam ibadah kita 1 Timotius 6 ayat 6 Paulus mengingatkan kepada Timotius anak rohaninya bahwa ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup, rasa puas dengan apa yang ada. Puas dengan berapapun gaji yang kita punya, penghasilan yang kita punya. Seringkali kita dalam ibadah kita begini, apa yang saya dapatkan? Apa yang saya dapatkan ya? Kalau fokus kita datang ibadah untuk apa yang saya dapatkan, supaya saya diberkati lebih, kita akan kecewa Bapak Ibu. Semua orang sudah ada bagiannya. Sekali lagi kita bahagia kalau kita bisa puas dengan apa yang Tuhan kasih. Amin. Apakah tukang becak yang tidur di pinggir jalan itu tidak lebih bahagia dari kita? Kan enggak juga. Apakah orang gila ODGJ yang ada di pinggir jalan itu dia tidak bahagia, lebih bahagia dari kita? Enggak juga. Ternyata orang yang paling stresnya rendah itu adalah orang ODGJ itu saudara. Ya itu penelitian. Karena kenapa? Dia gak punya keinginan. Dikasih aja gak mau dia. Loh, saya nonton itu. Ya. Ilmunya bilang begitu. Ternyata tingkat stres paling rendah itu ini orang-orang dengan gangguan jiwa itu. Karena mereka gak punya keinginan. Bapak Ibu mau stresnya rendah? Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Asal ada makanan, asal ada pakaian cukuplah. Amin. Jangan ngotot jadi orang kaya Bapak Ibu. Enggak usah.
Kalau jadi orang kaya tapi nggak jadi berkat juga ngapain? Nggak ada gunanya. Yang setuju katakan amin. Mungkin kita punya cukup ya untuk makan. Ada lebih dikit, kasih orang. Itu jauh lebih bermanfaat daripada jadi orang kaya. Banyak uang tapi hanya untuk diri sendiri. Amin. Ya. Orang yang puas dengan apa yang ada. Oh, ada 12.000 di kantong. Saya cukup puas dengan 10.000. 2.000-nya bisa dikasih ke orang. Amin. Loh. Itu lebih bermanfaat daripada, waduh pengen jadi orang kaya. Jadi orang kaya terus hanya untuk diri sendiri. Yesus kata tidak ada gunanya. Malam itu orang itu mati, kemana dia? Kita pengkhotbah bilang siapa yang makan itu semua. Capek seumur hidup ngumpulin. Orang lain yang makan. Kenapa enggak waktu hidup menikmati saja? Jadi berkat, amin. Upah banyak di sorga. Kita datang ke dunia ini enggak bawa apa-apa. Pulang juga enggak bawa apa-apa. Kalau Tuhan kasih kita cukup, segitu cukuplah. Amin. Cukup itu indah. Kalau lebih, itu anugerah bagi kita. Untuk berbagi sama banyak orang. Banyak upah di sorga. Kita pulang nanti, oh kita terima upah dari Tuhan. Karena kita sudah tukar harta kita dunia ini dengan harta sorgawi. Dengan cara apa? Berbuat baik. Memberi sedekah kepada orang lain. Jadi berkat untuk orang. Kalau kita punya rasa cukup, rasa puas dengan apa yang ada, hidup kita akan jadi berkat. Itu umat yang layak tuh itu. Mulai dengan kantong kita ini. Mulai dengan keuangan kita. Kalau itu beres, semuanya akan beres. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenar sampai selamanya. Biar ini jadi kebenaran. Lagu pujian ini katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari buka tangan kita. Inilah hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenar sampai. Ketika saya menyelesaikan pendidikan di STT Telkom waktu itu, lalu Tuhan panggil saya untuk bekerja sepenuh waktu di gereja. Saya keluar, ya biasanya semua ada fasilitas, sekarang harus belajar untuk mengandalkan iman.
Kalau ada keperluan minta sama Tuhan, pakai lutut. Awal-awal ketika jadi full timer, kami pernah mengalami ini. Hari itu istri saya ke sekolah ngantar anak-anak. Tapi dari rumah dia sudah bilang, "Dek, nanti jangan beli teh botol ya Dek ya." Anak yang kecil tuh suka teh botol dia. Di waktu itu masih TK. Dia cuma punya uang 3.000. Kami dari Sarijadi bolak-balik ya 3.000 ke Paulus Rajiman. Cuma itu aja. Ini uang 3.000 ini untuk naik angkot. Jadi adik jangan beli teh botol ya. Oh iya mah. Kakak juga jangan beli bobo ya. Karena dia setiap kali selesai kelasnya dia beli bobo. Kan bobo agak mahal. Jangan ya, udah diwanti-wanti. Pergi sekolah dengan 3.000 rupiah itu. Tapi firman Tuhan bilang bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sekali-kali pun. Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Apa yang kita khawatirkan tidak terjadi kok. Kalau kita bisa puas dengan apa yang ada. Waktu ke sekolah ada tante-tante bilang, tante digerakkan ya. Dari teman, seorang teman. Dia bilang sini, saya jualan sepatu, waktu itu dia jual sepatu, ini ada untungnya. Dia kasih. Dia tahu mungkin ya, anak yang kecil pingin minum teh botol. Kalau pakai 3.000 itu nggak cukup ya. Lalu dia kasih berkat di situ. Dek, mau beli teh botol beli aja. Hah, boleh mah. Dapat teh botol aja senangnya luar biasa. Boleh, mama ada uangnya? Ada. Beli. Saudara, istri saya diajar untuk mengandalkan lutut kami. Dikasih hikmat. Dia duduk sama ibu-ibu. Lalu terbersit di pikiran dia. Oh iya. Kenapa enggak jualan yang kecil-kecil? Lalu dia pergi ke Cibadak. Dia cari sapu tangan. Dia beli di sana beberapa lusin, dia bawa, dia duduk. Tapi dia enggak tawarin, enggak. Orang bilang, itu apa? Oh sapu tangan, Ci. Oh bagus juga ya. Dijual? Iya dijual. Beli, pesan, sekian lusin, ambil lagi ke Cibadak. Itu untuk beli teh botol, saudara. Itu untuk beli bobo. Karena apa yang didapatkan tidak mencukupi. Tapi kami belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah, di situ Tuhan ajarin dia bikin puding, saudara. Di situ. Ya. Tanpa sepengetahuan saya, dia bikin puding. Dia jual. Ya. Dari situ ada lebihnya untuk beli teh botol. Beli bobo. Dari situ, saudara. Satu waktu pagi itu beras di tempat beras sudah habis. Tinggal segenggam saja. Terus dia berdoa, Tuhan, nanti suami saya pulang sore, anak-anak pulang sekolah, nggak punya nasi Tuhan. Kami cuma punya beras ini aja. Saudara, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu anak-anaknya mau makan, amin. Ada telepon dari teman. Kak, ini singkotnya baru pulang dari Cianjur ya katanya. Bawa beras. Ya. Ada dua karung ya, 25 kilo. Ya. Saya satu, kamu satu ya. Sini ambil kemari. Saudara, Tuhan tahu loh kami gak punya beras. Ya, tapi Tuhan sediakan kok. Amin. Saudara, dapat beras itu dapat dengan air mata. Kenapa? Suami dan anak-anak sore pulang bisa makan. Bukan makan bubur ya. Makan nasi.
Karena Dia mencukupkan. Amin. Segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli itu cukup. Tuhan cukupkan untuk janda di Sarfat, untuk Elia, dan untuk anak janda itu. Selama 3,5 tahun itu Tuhan memelihara mereka. Dengan hanya segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Kalau kita bilang cukup enggak? Enggak cukup, enggak akan cukup. Tapi lihat kuasa Tuhan yang bekerja mencukupkan apa yang anak-anaknya butuhkan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudara, sampai hari ini kita semua menjadi bukti itu, bukan? Paling tidak kami melihat dalam hidup kami, anak-anak juga sekolah semuanya. Amin. Yang terbaik yang bisa kita berikan, semuanya juga sekolah. Karena apa? Pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Firman Tuhan bilang jangan jadi hamba uang. Jangan pingin jadi orang kaya. Kepingin. Karena itu akan membawa kita jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Belajar untuk begini. Cukupkan hari ini ya Tuhan kebutuhan kami. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Kalau ada lebih, itu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya percaya kita pulang nanti kita dapat banyak hadiah dari Tuhan. Karena kita jadi berkat. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam dua hal ini paling tidak kita belajar untuk menjadi cukup, menjadi puas. Tadi yang pertama di dalam keuangan kita. Dengan cara menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau itu kebutuhan, doakan itu. Tuhan pasti berikan, amin. Tapi kalau keinginan, nanti tunggu ada uangnya. Amin. Nanti pasti Tuhan kasih kok. Pasti Tuhan kasih. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang kedua dalam hal ini, kita harus merasa cukup di dalam hal apa? Kasih karunia Tuhan. Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Yang kedua, kita harus merasa cukup di dalam apa? Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup bagiku.
Nah, ini bicara tentang kelemahan-kelemahan dalam hidup kita. Kalau tadi bicara tentang keuangan kita, sekarang bicara tentang rasa puas di dalam keadaan kita. Tuhan izinkan penderitaan-penderitaan, kelemahan-kelemahan terjadi supaya kita jangan meninggikan diri kita. Kadang-kadang kalau tidak ada masalah, hidup kita nyaman, kita bisa jadi sombong. Kita tinggi hati, kita lupa diri. Kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan, kelemahan terjadi supaya kita belajar tetap rendah hati, tidak sombong. Yang sudah katakan amin. Paulus diberikan duri di dalam daging. Utusan iblis yang menggocok dia. Dari tafsiran yang saya baca, ini mengacu kepada kemungkinan besar adalah ada penyakit jasmani yang Tuhan izinkan, yang menjadi kelemahan bagi Paulus. Dia memang tidak menyebutkan, supaya dia jangan tinggi hati. Karena di dalam konteks ini, dia berbicara tentang bahwa 14 tahun yang lalu, dia pernah dibawa ke sorga tingkat ketiga. Supaya dia tidak meninggikan diri. Tuhan kasih utusan iblis yang menggocok dia. Satu penyakit mungkin, satu kelemahan tubuh. 3 kali dia berdoa sama Tuhan. Kurang apa sih sebenarnya? Doa Paulus pasti manjur, top luar biasa. Tetapi Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Karena itu dia bilang, terlebih suka aku bermegah karena kelemahanku. Karena di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mungkin ada kelemahan tubuh yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita hari ini. Enggak apa-apa. Enggak usah menjadi takut, enggak usah menjadi frustasi dengan semua itu. Kita mesti bisa bilang, cukup kasih karunia Tuhan bagiku hari ini. Amin. Sekalipun kita punya kelemahan tubuh. Kalau hari ini kita bisa bangun, kita lihat, oh kasih karunia Tuhan cukup bagi kita hari ini. Amin. Saudara, 30 tahun saya hipertiroid saudara sampai hari ini. Saya sudah kondisi saya sudah lebih baik. Tetapi akibat daripada itu jantung saya suka berdenyut tinggi sekali. Bangun tidur bisa 100. Pagi hari kadang-kadang bisa 135. Jadi kayak orang lari. Bayangkan tidurnya seperti apa. Orang hipertiroid gelisah, saudara. Saya berobat, ke Pineng saya berobat. Di sini berobat terus. Minum obat, iya. Saya pelajari bagaimana cara memanage kelemahan tubuh ini. Saya pernah lumpuh karena hipertiroid ini. Telinga saya, ini udah 7 tahun berdengung saudara. Terakhir ke Sydney, jenguk Esther, itu lagi flu, ya mungkin karena tinggi ya. Turun, lagi hujan, terus saya buang ingus dengan keras. Itu sejak hari itu sampai hari ini dengung. Sangat mengganggu. Apalagi kalau tidur malam, gitu. Tadinya 1 jadi 2. Berobat saya. Berapa kali saya ke Pineng, berobat di sana. Tapi saya diajari begini, cukup kasih karunia Tuhan. Sekalipun ini berdengung, sekalipun begini. Ada beberapa kelemahan tubuh, tapi kalau saya melihat kasih karunia Tuhan, itu cukup bagi saya. Itu membuat rasa syukur keluar dari hidup saya. Sekalipun ada kelemahan, tapi karena ada rasa cukup, ada rasa puas dengan keadaan dan kondisi. Itu membuat ucapan syukur keluar dari dalam hati. Dan itu yang membuat hidup lebih bahagia. Amin. Gak apa-apa saudara, gak apa-apa. Paulus ngalami kok. Elisa buat mujizat 2 kali daripada Elia. Tapi lihat meninggalnya bagaimana. Sakit keras Bapak Ibu. Kenapa kita mesti takut dengan itu? Ya kita perlu berobat ya. Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai obat ya, berdoa. Tapi kalau kita dalam kelemahan, gak usah frustasi. Bilang begini, Tuhan hari ini
tubuh saya masih sakit, tapi saya tahu kasih karuniamu lebih dari cukup untuk saya. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Keselamatan yang daripadamu. Ya, anak-anakku, keluargaku, itu cukup Tuhan. Ketika melihat mereka, cukup bagiku untuk aku bahagia. Gak apa-apa. Ya, toh semua juga orang pasti mati. Amin. Berbeda-beda aja caranya. Amin. Hidup ini bukan soal berapa lama kita hidup, tapi berapa bermanfaatnya kita hidup. Ngapain kalau kita panjang umur tapi hidup untuk diri sendiri? Gak ada gunanya. Semuanya ada wewenang dari Tuhan. Gak usah takut. Berobatlah, berobat. Tapi kalau tetap penderitaan itu seperti Paulus, Tuhan bilang cukup kasih karuniaku. Kita bisa bilang, Tuhan hari ini kasih karuniamu lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Mari kita bangkit berdiri bersama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Mari buka kedua tangan kita. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Bapak Ibu katakan, inilah ya Tuhan. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami ingin berkata, cukup kasih karuniamu bagi kami Tuhan. Kasih karuniamu lebih dari cukup ya Tuhan. Dalam kelemahan kami akan melihat kuasa Tuhan sempurna terjadi dalam hidup kami. Engkau Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami, tidak pernah membiarkan anak-anak kami sendirian Tuhan. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, yang anak-anak kami perlukan untuk sekolah, untuk pendidikan mereka. Tuhan mencukupkan semuanya. Setiap hari kami berkata, semuanya cukup bagi kami Tuhan. Kami mau belajar untuk punya rasa puas, rasa cukup dengan apa yang kami miliki. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa berkati. Berkati dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka Tuhan, berkati semuanya. Buat anak-anak-Mu berbahagia Tuhan dalam rumah tangga masing-masing, bersama dengan pasangan, anak-anak mereka, orang tua. Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga yang retak. Pulihkan Tuhan, pulihkan hubungan orang tua dan anak yang retak. Kasih-Mu memulihkan
keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami bawa ke dalam rumah Tuhan persembahan syukur kami ya Tuhan. Persembahan persepuluhan kami bawa Tuhan. Karena kami ingin berkata semuanya Tuhan yang punya. Kami memberikannya dari dalam tangan Tuhan sendiri. Tuhan berkati setiap benih persembahan syukur, persepuluhan yang dipersembahkan oleh anak-anak-Mu. Berkati berlimpah-limpah Bapa. Doa hamba-Mu berkati berlimpah-limpah setiap benih yang ditaburkan. 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat ganda. Biar nama-Mu dipermuliakan dalam hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dengan hikmat dan pewahyuan untuk memimpin gereja-Mu. Memimpin umat-Mu berjalan menjadi umat yang layak. Di dalam terang firman-Mu ya Tuhan. Berkati gereja-Mu. Berkati Tuhan. Berkati gembala di tempat ini Pak Ian, Ibu Esther dan anak-anak. Tuhan berkati mereka. Seluruh pekerja Tuhan berkati. Berkati Tuhan, berkati. Semua umat-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa saat ini untuk pemilu yang akan kami hadapi Tuhan. Pada hari Rabu ini Tuhan. Tuhan kami berdoa. Tuhan, Engkau yang menjagai negara bangsa kami. Kirim malaikat-Mu Tuhan untuk menjagai bangsa kami di setiap kota saat pemilihan umum ini Tuhan. Semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan daripada segala tindakan-tindakan anarkis, segala rencana-rencana jahat manusia yang mau mengacaukan pemilu kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera untuk Indonesia. Damai sejahtera untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memilih bagi kami presiden, wakil presiden. Orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang cakep untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Taruh di hati bangsa kami Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan ini pada pemilihan tanggal 14 ini Tuhan. Berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya pemimpin yang terbaik yang Tuhan sudah pilih bagi kami semua. Kepala-kepala daerah, anggota legislatif, semuanya yang terbaik yang Tuhan sudah pilihkan bagi kami. Berkat-Mu bagi bangsa kami, berkat-Mu bagi negeri kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami mau angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Mari pulanglah saudara-saudaraku dengan membawa berkat yang berlimpah dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara semua pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin.